Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Jadi hari ini saya akan sharing ke teman-teman semua terkait pengalaman saya saat akan melakukan publikasi jurnal. Nah, kebetulan pada saat saya akan publikasi itu memang terkait ini, predatory journal ini sangat minim, bahkan bisa dikatakan tidak ada informasi yang disediakan oleh pihak kampus begitu terkait predatory journal gitu. Jadi saya dulu sebelum publikasi belajar tentang apa sih itu predatory journal, kemudian juga sharing ke rekan-rekan yang sudah expert gitu di bidang jurnal terkait predatory journal ini. Nah, jadi saya di sini ingin memberikan informasi kepada kalian semua gitu, tips bagaimana cara terhindar dari yang namanya predatory journal. Nah, kebutuhan akan publikasi itu biasanya untuk siapa sih? Yang pertama adalah sebagai syarat kelulusan. Nah, ini biasanya diperuntukkan untuk mahasiswa S1, S2, ataupun S3. Jadi, mereka tidak akan bisa lulus sebelum mereka memiliki publikasi. Nah, karena adanya tuntutan seperti ini, maka diharuskan mahasiswa itu memiliki publikasi. Jadi, banyak mahasiswa yang karena waktunya sudah mepet, kemudian dihitung dengan bulan mereka harus sudah lulus gitu. Jadi misalnya batas akhir yudisiumnya bulan Juli, nah sekarang sudah bulan April, nah tinggal berapa bulan gitu, itu mereka sudah harus memiliki publikasi gitu, atau minimal sudah terbitlah letter of acceptance. Nah, karena adanya kondisi yang seperti ini mendorong banyak mahasiswa untuk memilih jalan pintas, yaitu predatory journal. Ada sebagian yang tahu bahwa jurnal ini itu memang jurnal predator, tapi mereka ya tetap aja gitu submit di jurnal itu gitu. Namun banyak dari mereka yang minim informasi terkait predatory journal. Mereka baru tahu bahwa mereka menerbitkan di jurnal predator setelah mereka lulus. Itu juga banyak yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah untuk syarat kenaikan pangkat. Nah, yang kedua ini diperuntukkan untuk dosen-dosen gitu. Mereka harus melakukan penelitian yang dipublikasikan pada jurnal-jurnal ilmiah yang bereputasi, baik secara internasional maupun secara nasional. Bagaimana kita mengetahui apakah jurnal tersebut itu jurnal predator atau bukan? Sebelum saya menjelaskan lebih jauh terkait jurnal predator, saya akan memberikan teman-teman info bahaya dari jurnal predator. Yang pertama itu penulis mendapatkan reputasi yang buruk. Jadi, ketika kita sudah submit begitu di jurnal predator, penulis yang tercantum namanya pada artikel-artikel itu akan memiliki reputasi yang buruk. Yang kedua, rawan plagiarisasi. Jadi sangat mudah diplagiasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, yang ketiga, kualitas paper yang rendah. Nah, kenapa bisa terjadi kualitas paper yang rendah? Ini karena jadi reviewer itu tidak banyak memberikan revisi. Revisinya itu sangat sedikit, sehingga ketika artikel itu sudah terpublish begitu, maka kualitas dari paper ini rendah. Bisa dikatakan buruk gitu. Jadi banyak data-data yang salah ataupun penulisan yang salah begitu ketika artikel itu sudah terpublish, sehingga mempengaruhi kualitas daripada paper. Yang keempat, biaya publikasi yang mahal. Jangan salah bahwa jurnal predator ini juga mematok biaya yang tidak sedikit gitu.
Jadi mereka cenderung memberikan tarif atau charge yang mahal. Kemudian yang kelima adalah menjadi jalan cepat penulis atau biasa kita sebut sebagai black hat. Jadi di sini karena seperti tadi saya sampaikan adanya tuntutan untuk banyaknya publikasi yang harus dipublikasikan, kemudian waktu yang diberikan itu sangat mepet, sehingga inilah menjadi jalan pintas, yaitu memilih jurnal predator. Bagaimana sih kita bisa mengenali bahwa jurnal itu predator? Yang pertama, kita bisa melihat dari proses publikasi. Nah, jadi proses publikasinya ini cepat karena seperti tadi tanpa adanya peer review. Jadi artikel kita bisa terpublish secara cepat gitu. Namun jangan menjudge bahwa semua jurnal yang cepat itu pasti predator. Tidak begitu gitu. Jadi ini sebagai indikasi awal kita mengenali apakah itu jurnal predator atau tidak. Kemudian biaya publikasi. Jadi biaya publikasi ini cukup mahal. Kemudian mereka juga menjanjikan penerbitan LOA itu cepat. Dan seringkali mereka ini ketika kita sudah submit begitu, mereka langsung memberikan notifikasi kepada kita bahwa kita harus mentransfer sejumlah uang. Itu di awal gitu. Dan juga mereka tidak transparan terkait dengan biaya publikasi. Yang ketiga, kita bisa melihat dari sisi editorial board. Jadi editorial boardnya ini biasanya hanya berasal dari sedikit negara, atau bisa juga kita lihat dari sisi kompetensi ataupun keahlian dari si editorial board ini, apakah sesuai atau tidak dengan skop atau cakupan dari jurnal itu. Nah, apabila cakupannya itu tidak sesuai, maka bisa jadi itu perlu kita teliti ulang apakah jurnal ini predator atau tidak. Kemudian yang keempat adalah website atau laman. Jadi websitenya ini tidak meyakinkan gitu. Bahasa-bahasanya yang digunakan itu tidak jelas, kemudian salah dalam penulisan begitu. Yang terakhir yaitu penyuntingan. Nah, penyuntingannya ini sangat cepat. Nah, ini adalah tips kita bisa menghindari publikasi di jurnal predator. Nah, yang pertama adalah kemauan untuk membuat publikasi ilmiah yang berkualitas. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat penting gitu. Karena ketika kita tidak memiliki kemauan untuk membuat publikasi yang berkualitas, itu ya tidak akan bisa gitu. Karena mengingat ketika kita ingin membuat publikasi ilmiah yang berkualitas, itu pasti nanti akan ada tantangan-tantangan tersendiri. Tapi perlu kita ingat, ketika artikel kita sudah terpublish, semua yang sudah kita lalui akan terbayarkan begitu. Jadi indah di akhir, meskipun agak rumit di awal. Jadi ini butuh kemauan yang keras, tekad yang keras dari kita untuk membuat publikasi ilmiah yang berkualitas. Kemudian yang kedua, memilih jurnal yang sudah terpercaya atau kredibel. Nah, yang kedua ini akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Yang ketiga, memastikan skop jurnal sesuai dengan isi artikel ilmiah yang akan disubmit. Nah, ini sangat penting. Ketika kita akan mensubmit jurnal, kita harus memastikan bahwa artikel yang kita buat itu sesuai dengan skopnya, novelty yang kita tawarkan itu sesuai dengan cakupan dari jurnal tersebut. Yang keempat, terdapat timeline dari proses submit sampai artikel terpublikasi, serta adanya transparansi biaya publikasi. Nah, jadi seringkali jurnal itu ada semacam proses alur atau biasa disebut SOP. Jadi ada informasi waktunya
Misalnya ketika kita submit sampai dengan blind review itu 3 bulan, setelah itu apa ketika artikel kita di reject kembalinya kemana, itu ada alurnya gitu. Nah itu sangat jelas dijelaskan di jurnal tersebut. Kemudian juga adanya transparansi biaya publikasi. Nah jadi biaya publikasi ini sudah dijelaskan di awal bahwa chartnya sekian gitu. Nah, perlu kita ingat bahwa tidak semua jurnal ini berbayar. Jadi ada memang jurnal yang gratis gitu. Nah, ketika kalian nanti teman-teman menemukan jurnal yang gratis gitu, bisa juga kalian konfirmasi kepada pihak publisher jurnalnya apakah jurnal ini itu beneran free atau enggak gitu. Jadi supaya kita lebih yakin sebagai penulis. Kemudian mencari tahu terkait editorial board. Nah ini juga penting, jadi kita bisa men-tracking apakah editorial board ini sesuai tidak kompetensinya, keahliannya dengan skop yang ditawarkan oleh jurnal itu. Nah tadi terkait dengan kredibilitas atau jurnal yang kredibel, itu kita bisa lihat dari ini. Ketika jurnal internasional yang bereputasi, pada saat saya kuliah itu memang ada kriterianya. Jadi diantaranya ini harus terindeks salah satu dari 5 ini. Sebenarnya ada 11, tapi yang saya cantumkan di sini 5 ini. Bisa terindeks DOAJ, Thomson Reuters, Elsevier, Scopus atau Springer. Nah, apabila jurnal itu masuk di salah satu ini, itu menandakan bahwa jurnal kita adalah internasional yang bereputasi. Nah, sedangkan ini itu untuk jurnal nasional yang bereputasi gitu. Jadi ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 sampai dengan Sinta 6. Jadi kita tinggal masukin di sini nama jurnalnya, nanti dia beneran nggak masuk di Sinta 1 atau di Sinta 2 begitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kalian bagaimana sih cara kita untuk mengecek apakah jurnal ini predator atau tidak. Yang pertama kita bisa melihat dari ini, Beall's List of Predatory Journal atau biasanya kita sebut sebagai Jeffrey Beall's. Kemudian yang kedua adalah List of Predatory Journal. Nah, kedua ini bisa kita gunakan untuk mengecek apakah jurnal tersebut predator atau bukan. Jadi di sini. Nanti ketika kita menemukan publishernya, kalian bisa menggunakan menu publisher ini. Kalau ini untuk jurnalnya. Jadi apabila di Jeffrey Beall ini ada, sangat besar kemungkinannya bahwa jurnal itu terindikasi jurnal predator. Nah, kalau yang tampilannya untuk predatory journal satunya adalah seperti ini, List of Predatory Journal. Kalian bisa menggunakan CTRL-F untuk mencari lebih cepat gitu. Nah, dulu ada yang pernah tanya gitu ke saya, salah satu teman saya, ada nggak sih jurnal yang kredibel tapi cepat? Ada. Dan itu memang kita akan sulit untuk mencarinya gitu. Ketika memang dibutuhkan effort banget kita untuk mencari jurnal yang cepat tapi dia adalah jurnal yang kredibel gitu. Ini adalah salah satu contoh jurnal yang kredibel, yang cepat, dan bisa teman-teman cek sendiri ini masuk di key berapa. Kalau saya nggak salah ini masuk key 1 atau key 2 gitu. Kayaknya key 1. Jadi di sini kita bisa lihat dia diterima pada tanggal 30 Agustus 2019, kemudian revisi pada 28 September, kemudian dipublis pada bulan Oktober. Ini termasuk sangat cepat untuk hitungan jurnal yang terindeks Scopus gitu. Nah, tidak hanya jurnal ini,
Jurnal yang kedua ini. Jadi saya itu fokusnya ke manajemen bisnis. Jadi saya akan memberikan contoh jurnal-jurnal yang terkait dengan manajemen bisnis begitu. Nah, ini receive September, kemudian ini November, receive in revise, kemudian acceptance-nya November. Jadi ini juga tergolong cepat, mengingat ini masuk di Scopus Q2. Nah, sekian sharing yang saya berikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua bisa memilih jurnal-jurnal yang bagus, yang kredibel begitu.